Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk. Sudah, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam Bapak Firdaus. Bagaimana kabarnya Bapak Andri? Alhamdulillah sehat Bapak Firdaus. Gimana kabar Bapak kita? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Bapak? Ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Kita ada waktu nih Pak Andri 15 sampai 20 menit nih. Iya Pak, betul. Ini ada yang saya ingin sampaikan gitu Pak dengan Bapak. Oh, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan Pak Andri? Begini Pak, ini terkait saya sebagai wali kelas menghadapi satu murid yang sering bolos Pak. Kemudian sulit mengikuti proses pembelajaran dalam pembelajaran di sekolah. Saya mengamati dalam 1 pekan ini belum mengalami perubahan dalam kehadiran. Padahal saya sudah melakukan teguran dan surat peringatan yang kedua, namun belum mengalami perubahan berarti Pak. Oh, baik. Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang dihadapi Bapak adalah murid yang bolos sekolah dan tidak aktif dalam proses pembelajaran ya Bapak Andrea. Iya betul Pak. Dalam 1 minggu ini sudah 2 kali tidak menghadiri proses pembelajaran dalam kelas, baik di pelajaran saya atau pelajaran yang lain, dengan alasan mengikuti kegiatan di luar sekolah, dan juga kadang-kadang beralasan sakit secara berulang dalam 1 pekan ini Pak. Oh, baiklah. Jadi dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Nah, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya dengan kehadiran di kelas yang mengkhawatirkan. Oh, jadi yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan ya Bapak Andrea. Kira-kira perubahan apa gitu yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin ada perubahan. Murid ini proses dalam pembelajarannya itu selalu hadir, rajin, mengikuti proses pembelajaran. Yang pasti ya tidak bermasalahan dalam pembelajaran gitu Pak. Oke. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, untuk meningkatkan kehadiran murid itu dikatakan kondisi yang ideal berada di level 10 ya Pak ya. Kira-kira kondisi murid Bapak ini berada di level berapa nih? Kalau saya amati Pak, anak ini masih di level 6 loh Pak. Kenapa gitu? Anak ini masih mengikuti belajaran di jam tertentu Pak, misalnya gitu. Pagi hadir, kemudian jam ke-5 menghilang. Kadang jam ke-7 hadir, jam ke-8-nya menghilang. Jadi sebenarnya dia ada di sekolahan Pak. Tapi yang jadi masalah itu ini jadi keluhan yang bagi guru-guru pembelajaran yang lain, seolah-olah kayak ada sentimen kayak gitu Pak, yang si murid sama gurunya gitu. Oke, dari level 6 mungkin bisa sepertinya Bapak masih berada di level 6 ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Karena anak masih mau ikut belajar tertentu, misalnya jam pertama hadir tapi jam 5 atau jam 7 setelah istirahat anak menghilang sehingga dikeluhkan oleh guru lain ya Pak ya? Ya benar.
Oke, di level 6 nih menurut Bapak kira-kira di level berapa ini bisa Bapak tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan keaktifan anak Bapak tersebut? Mungkin yang bisa saya tingkatkan ke level 8 gini Pak. Masalahnya kalau saya tes itu kalau diajak cerita dia cerdas Pak gitu. Dia penghafal Al-Qur'an Pak, dia 10 juz Pak gitu Pak. Tapi ya menurut informasi juga nih Pak ya dari teman-temannya, dia sebenarnya tidak meninggalkan sekolah loh Pak. Hanya meninggalkan pembelajaran gitu. Hobinya tawaf loh Pak, itu suka keliling. Kemudian kadang-kadang kedapatan tidur di gazebo, tidur di perpustakaan, Oh, kadang tidur di sanggar ya luar pramuka. biasa itu Pak. Ya mungkin masih bisa dimaksimalkan Pak kehadiran siswa di dalam pembelajaran gitu. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan adanya perubahan tersebut? Ya mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak. Artinya saya akan mendatangkan anak untuk tatap muka ya dengan pendampingan individu. Saya dengan anak tersebut gitu. Oh, mungkin saya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin akan Bapak coba lakukan? Nah, kalau mungkin strategi yang kedua, saya lakukan coba konsultasi itu Pak dengan wakil kesiswaan, kemudian kepada orang tua, dengan guru khususnya dalam kelas itu dalam proses pembelajarannya gitu Pak. Oh, berarti Bapak sudah merencanakan kira-kira Bapak lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi yang mana mentoring atau konsultasi ya Bapak ya? Ya, sepertinya mentoring Pak, karena dengan konsultasi kita harus ketemu satu persatu orang, kemudian memerlukan waktu yang sangat singkat, sehingga informasi yang kita peroleh jadinya bias gitu Pak. Jadi mungkin saya lebih nyaman dengan mentoring karena mentoring ini kita bisa menggali informasi gitu Pak. Mungkin ada suatu yang menjadi kendala dari anak ini Pak. Oh, oke. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa menurut Bapak Andre? Kalau menurut saya sih ini saya paling meminta bantuan gitu Pak dengan guru badan konseling. Kenapa? Karena guru badan konseling memang bidangnya gitu Pak untuk membangun kepercayaan diri, dan biasanya itu guru badan konseling itu memiliki kemampuan untuk membangun psikologi pada anak dan mungkin bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan anak ini Pak. Itulah yang mungkin saya minta bantuan dari guru badan konseling ini. Oh, baik. Berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya, Pak ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring tersebut, Pak? Kalau bisa Pak, ini insya Allah itu saya akan secepatnya mungkin besok gitu Pak. Kenapa? Karena ini anak sudah kelas 12 loh Pak. Takutnya nanti anak ini terancam tidak bisa mengikuti ujian. Nah nanti saya berusaha untuk berkolaborasi nih dengan guru BK-nya. Nah kemudian mungkin saya eh, konsultasi dulu langkah-langkah awal yang saya lakukan dengan guru BK dan bagaimana bisa mendatangkan si anak ini Pak biar terjadi mentoring dan menjalin komunikasi dengan anak saya dengan guru BK-nya gitu Pak. Oh, oke. Bagus sekali itu, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan sesuatu gambaran gitu Pak ya. Yang ingin saya jadikan perubahan murid ini dalam kehadiran proses pembelajaran dalam kegiatan dengan menggunakan kegiatan mentoring. Kemudian dengan mengharapkan gitu Pak bantuan guru BK di sekolah yang memang Pak
guru BK itu memiliki keahlian Pak dalam bidang konseling, dan juga dia biasa menghadapi Akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. gangguan ya kayak ini gangguan motivasi dalam pembelajaran. Sehangat sang mentari, secerah sang Ya Pak pelangi. Andre, Bapak sudah ada gambaran untuk perubahan pada murid. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bapak Andre setelah melakukan mentoring. Saya nggak sabar nih untuk mendengar dan cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Andre ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya Pak Firdaus, terima kasih banyak nih Pak atas luang waktunya ini, karena dari percakapan ini luar biasa Pak. Bapak memberikan pertanyaan yang membuat saya bisa membayangkan dan bisa menggambarkan apa yang saya lakukan, dan ini sangat bermanfaat sekali loh Pak untuk perubahan yang saya lakukan untuk kegiatan, terutama membuat anak ini mau belajar dalam proses pembelajaran di sekolah Pak. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya saja Pak ya. Iya Semoga Pak. kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya Pak, saya sebagai wali kelas nih Pak, saya mengucapkan terima kasih atas Pak Firdaus telah meluangkan waktunya Pak ya. Oke, begitu saja Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus ya. Ya. Mati kelah dulu Pak. Kecil. Ya, Pak, ini lah. mati kelah. Berhenti dulu. Ya.